You see what I see? Sampai akhirnya aku lihat ada jembatan di depan sana. Di ujung jembatan itu ada anak SMA perempuan yang berdiri kehujanan. Kerajaan jin emang real? Lah kocak. Dapat cerita dari mana sih? Cerita horor di majalah Azab kali ya? Mataku melihat sekeliling. Loh, kenapa aku ada di dalam kamar? Layar HP nampilin game online yang terakhir kumainkan. Wajahnya kini udah bersimbah darah dan hancur sebagian. Yang tak terlihat season 2, eksklusif hanya di Spotify. Halo semuanya, aku Sani dari kota kecil di Jawa Tengah. Ini pertama kali aku kirim cerita di Do You See What I See. Awalnya bingung, dilema, mau share cerita ini atau enggak. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa enggak? Buat sekedar sharing cerita mistis ini. Hitung-hitung, nambah cerita horor yang ringan buat kalian. Dan akhirnya aku ada waktu buat rekam cerita ini. Kebetulan badan lagi gak enak dan bingung mau ngapain. Yaudah aku buat ringkasan cerita ini dan langsung ngerekam juga. Oke. Langsung aja masuk ke ceritanya. Yang pertama, waktu itu aku kelas 2 SMP yang berada di pinggir jalan raya plus bersebelahan dengan gereja. SMP ku ini masih satu yayasan dan akses ke SD dan TK ini melewati area SMP ku. Tidak kusebutkan secara lengkap tempatnya karena untuk menjaga privasi dan aku juga setiap hari melewati sekolahan yang masih beroperasi ini. Sebenarnya suasana di sekolahku ini cukup nyaman, adem, dan sejuk banget malahan. Yang pertama ini ada kejadian kakak kelasku. Tiba-tiba dia tuh kesurupan tanpa sebab. Maaf suara aku agak serak. Lalu ada teman sekelasku yang lihat Mbak Kun duduk di atas tiang ayunan TK sambil kakinya itu diayun-ayunkan. Dan ada 3 adik kelasku yang kesurupannya ini nular setelah mereka berjumsa kemarin. Sampai diumumkan di speaker tiap kelas agar semuanya itu kumpul di aula depan sehingga kami ini dipulangkan lebih awal. Padahal itu masih jam 8 atau jam 10 pagi. Saat pulang, aku lihat pastor dan guru-guru sedang mensterilkan dalam tanda kutip sekolahku ini dengan doa-doa sambil dipercikin air yang udah didoain juga. Dan katanya dia yang kesurupan itu bawa dupa dari panti asuhan. Ya mungkin ada yang ngikutin dari dupa itu. Ya nggak kaget sih karena angker juga pantinya. Tapi nggak tahu buat apa dia bawa dupa. Mungkin hanya iseng atau gimana. Dan bisa nggak sih mereka itu ngikutin karena dupa itu. Dan ini kejadian epik pertama horor dalam hidupku. Jadi kalau adik kelas atau kakak kelas kesurupan itu ya masih ringan aja lah, masih nggak begitu kaget, nggak begitu serem. Tapi kalau ini lumayan serem dan aku nggak akan lupain sampai sekarang. Meski hanya suara yang ku dengar, tapi ini buat terngiang-ngiang setiap kalau ada teman-teman kumpul gini horror storytelling gitu. Ini saat sekolahku mengadakan pelatihan ketua dan wakil ketua pramuka. Ada kegiatannya juga yang seru, ada game, PBB, latihan kepemimpinan regu. Nah malamnya itu aku tidur berempat dengan teman satu angkatanku dan 2 adik kelasku di ruang biologi pojok.
yang dihimpit oleh 2 toilet, cewek dan cowok. Sebenarnya sempat agak iri, karena dari banyak kelas, kenapa harus ruang biologi yang di pojok gedung SMP ku ini. Dan itu dihimpit 2 toilet. Kan jadi suasananya itu lembab, dingin, horor juga deket toilet. Akhirnya tidurlah kami semua sampai di jam 1 dini hari. Kalau nggak salah, kami dibangunkan oleh pembina untuk mengadakan cerit malam keluar dari sekolah. Jadi jalan berdua kan itu cowok cewek. Pulang pergi kurang lebih 2 kilo. Lewati hutan, jalan raya, masuk kampung-kampung, dan pulang lagi ke sekolah. Di cerit malam dini hari ini, aku sama adik kelasku cowok itu jalannya di rute dan pos-pos yang udah ditentukan, sambil bawa piring plastik kecil yang berisi 1 lilin bunga-bunga. Dan kalau pikirku saat itu, ini tuh seperti yang ada di dukun-dukun gitu. Wanginya itu enak, segar gitu ya, karena ya bunga-bunga yang masih segar gitu. Tapi ya agak horor juga kalau dicium, apalagi bawanya pas dini hari. Kegiatan cerit malam ini selesai dan semuanya kembali ke sekolah dan disuruh tidur lagi oleh pembina. Setelah pulang cerit malam ini sekitar pukul 2:30 atau jam 3 dini hari itu aku terbangun. Dan aku tuh mendengar suara kaki kursi besi yang ditumpuk di atas meja. Biasanya kalau menginap di kelas itu kan meja sama kursinya dipinggir-pinggirin mengelilingi kelas. Nah itu yang settingnya waktu itu. Saat itu suara yang ku dengar itu samar-samar. Kaki kursi itu dibenturkan pelan-pelan. Tek, tek, tek. Setiap 3 detik sekali. Hening, muncul lagi. Hening, muncul lagi. Pertama aku dengar itu di atas kepalaku. Saat aku sadar sepenuhnya dan aku merasa agak janggal, aku mendekatkan diri ke adik kelasku. Aku maju karena posisi aku kan dekat dengan meja dan kursi dan aku membelakangi. Itu aku hadap ke adik kelasku dan maju. Suara itu tiba-tiba itu pindah ke belakangku. Saat pas aku udah maju, suaranya dari atas kepala itu langsung pindah ke belakang punggungku. Tek, tek, tek. Yakin sih itu bukan kakak pembina atau senior, karena posisi buka jendela kelas ini tuh ke atas bentuk huruf V. Kan tinggi juga, kalau dikirain pakai tangan atau alat tuh agak susah. Tambah lagi kurang kerjaan amat usil jam segitu. Atau mereka yang usil. Mereka dalam tanda kutip. Aku yang ketakutan mencoba membangunkan adik kelasku biar ada temen yang tahu kejadian ini. Karena sebelumnya hanya aku yang dengar dan bangun saat itu. Lalu aku bangunin adik kelasku. Pas dia bangun, aku tanyain, "Kamu dengar suara kursi nggak?" Dia menjawab, "Apa?" Enggak." Lalu pas aku lihat ke belakangku, ternyata itu yang nggak ada apa-apa, juga nggak bunyi. Waktu itu aku lihatnya agak lama. Benar-benar nggak ada suara bunyi atau penampakan ya amit-amit sih yang aku lihat dan dengar. Tapi pas aku balik lihat ke adik kelasku lagi, dia lanjut tidur lagi dan suara itu bunyi lagi. Nih jadi aku sendiri aja lagi yang dengar. 2-3 detik, sepertian detik lah, itu bunyi lagi. Aku yang mencoba menenangkan diri dengan menyanyikan dalam hati lagu-lagu rohani semua yang ku bisa, doa-doa, sampai aku ketiduran. Esoknya temanku aku ceritain lah yang aku dengar, dan dia bilang dia itu malah lihat tengkorak ruang biologi itu gerak. Selama di SMP ini banyak kejadian mistis yang ya ringan-ringan aja sih, nggak sampai yang heboh gitu. Tapi nggak lupa juga dengan suasana sekolah yang menyenangkan, bebas, dan seru. Ya, sekian cerita pertamaku meski nggak ditampakin wujudnya.
Aduh, amit-amit. Jangan sampai dengar suaranya aja nggak ada wujudnya udah bikin merinding. Dan kepikiran sampai sekarang itu sebenarnya apa, dan kalau bisa waktu diulang pengen lihat gitu. Sebenarnya wujudnya kayak apa. Tapi aku tumpul sih nggak akan bisa lihat secara langsung. Intinya itu udah cukup serem untuk pertama kali kejadian horor yang dialami ini. Oh ya, maaf ya kalau blip atau kurang rapi atau bahkan kurang serem. Dianggap aja cerita yang ringan buat isi waktu luang atau pengantar tidur biasanya kalau aku dengerin Do Isi What I See. Jumpa lagi, dah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.